Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ainin Jazz. Seperti biasa, alhamdulillah Ainin Jazz bisa membuat lagi video yang sekarang adalah perihal pemasangan unit AC yang dimana pemasangan tersebut ada istilah wajib melakukan pemakuman. Lalu seberapa pentingkah melakukan pemakuman tersebut, atau seperti apakah jika tidak melakukan pemakuman tersebut, gitu ya. Khusus untuk refrigeran yang ramah lingkungan sekarang ini R410 maupun R32. Tapi alangkah baiknya refrigeran yang lain juga sebetulnya yang lebih bagus itu adalah melakukan pemakuman sebelum gas freon tersebut dibuka. Oke, kami di sini menjelaskan perihal pemakuman tapi berupa gambaran, ya. Kita bisa ngebayangkannya dari sebuah selang, ya. Ini adalah selang yang sudah kami isi dengan air, gitu ya. Nanti dari sini kita bisa menyimpulkan, oh begitulah jika tidak melakukan pemakuman di saat pemasangan AC, gitu ya. Kalau untuk unit AC baru, pemasangan AC baru, saya yakin perihal pipa itu dijamin bersih. Lain cerita dengan pemasangan AC yang instalasinya masih instalasi lama, gitu ya. Lagi pula kalau menurut kami sih alangkah baiknya jika setiap pemasangan AC baru dengan refrigeran yang ramah lingkungan ini, instalasinya pun kita ganti, terkecuali terkendala segala sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk diganti. Yang penting pipa tersebut masih standar untuk AC R32 atau 410, gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kalau untuk instalasi lama itu di flushing dulu, atau istilahnya dikuras, gitu ya. Instalasi tersebut dikuras, dibersihkan, entah itu diisi dulu dengan metil atau tanner atau bensin, lalu didorong dengan refrigeran supaya semua oli kotoran yang ada di instalasi lama itu terkuras semua. Tetapi lain cerita dengan yang namanya AC baru, instalasinya pun baru. Dengan melakukan pemakuman itu adalah menghindar kejadian kebuntuan di instalasi. Pengertiannya kebuntuan tersebut bukan diakibatkan oleh adanya kotor, itu mungkin istilahnya itu adalah kesumbat. Kebuntuan di sini adalah diakibatkan oleh adanya udara di dalam instalasi maupun di indoor unit, karena saat pemakuman atau tidak melakukannya pemakuman. Mungkin ada istilahnya pemakuman bodi, pembangkuran unit, pemakuman unit, mungkin istilahnya ada juga yang dibilang dicos, gitu ya, istilahnya dibuang anginnya seperti kayak gitu. Tapi dengan melakukan hal seperti itu, kita sanksi, kita serba salah. Pengertian sanksi dan serba salah di sini adalah mau kita buka
khawatir gas itu lebih banyak terbuangnya, mau kita sedikit, khawatir masih ada celah kebuntuan angin di dalam instalasi tersebut. Maka istilahnya dengan sanksi itu ya seperti itu. Maka dari itu kami menyarankan supaya tetap selalu melakukan pemakuman sebelum gas freon tersebut dibuka. Sesuai dengan saran pabrik yang biasanya bahkan di unit outdoornya itu ada tertera supaya melakukan pemakuman terlebih dahulu sebelum gas freon tersebut dibuka. Atau di kemasan dusnya juga suka ada, bisa Anda tengok di sana ada peringatan dari pabrik juga supaya melakukan pemakuman. Oke, sekarang kita berikan contoh ya yang dimaksud dengan kebuntuan instalasi. Yang tadi saya bilang kebuntuan itu bukannya tersumbat. Karena kalau Anda merasa istilahnya, oh mungkin ada bekas flaringan, korekan flaringan masuk ke dalam instalasi. Oh tidak. Yang penting waktu kita melakukan flaringannya itu ya jangan posisinya berdiri begini. Ini kita anggap sebagai pipa ya jangan begini gitu kan. Kalau kita ngoreknya seperti kayak gini, otomatis serbuknya itu akan masuk ke dalam. Gitu kan. Nah, tapi kalau yang bagus itu, yang tepat itu supaya hasil korekannya tersebut tidak masuk ke dalam, ya kita dibikin rendah, lebih rendah begini. Kita koreknya dari sini. Ini lebih tinggi, ujungnya lebih rendah. Kita korek dari sini. Itu dijamin serbuknya atau hasil korekannya itu akan jatuh. Apalagi kita kalau udah dikorek tersebut dan akan di flaring itu kita ketok dulu. Nah, jadi sedikit kemungkinan, saya yakin nggak mungkin dengan melakukan hal tersebut ada serbuk atau bekas korekan itu masuk ke dalam ya. Terus yang berikutnya yang tadi saya bilang, kebuntuan itu jika tidak dipakum itu yang dikhawatirkan itu adalah adanya celah udara di dalam instalasi dan di indoor unit. Contohnya seperti kayak gini. Ya. Ini kita anggap sebagai pipa instalasinya ya. Pokoknya pipa instalasi dan yang terhubung ke indoor unit. Ya. Anda bisa bayangkan, ini udah apa ini namanya, selang ini udah saya isi air ya. Yang putih ini adalah, bisa Anda lihat, kita zoom dulu. Oke, itu agak putih. Nah, itu yang putih itu adalah udara. Nah, yang ini dari sini, kalau yang ini putih ini sumbat saya supaya tidak keluar airnya. Nah, dari sini ke sini tuh full air. Nah, di sini mulai ada kebuntuan, ada celah udara. Ada celah udara. Nah, ini mulai air lagi. Itu kan. Nah, terus kita ketemu lagi nih. Buntu lagi. Ini ada air lagi, buntu lagi. Air lagi, buntu lagi. Nah, jadi kita bisa ngebayangkan ketika instalasi tersebut tidak dipakum, tidak dihampakkan dulu di dalam instalasi tersebut dan di indoor unit gitu kan, tidak kita vakum ya. Fungsinya memakum itu adalah untuk menghampakkan udara di dalam pipa tersebut supaya terhindar dari kebuntuan seperti ini ketika gas freon dibuka, atau terhindar dari adanya udara di dalam pipa gitu. Sekarang kita begini. Maaf, kita batuk nih. Sekarang kita gini, kita bisa ngebayangkan ini yang air ini kita anggap sebagai gas freon ya. Kita ini gas freon, lalu ada celah udara ya, ada celah udara nih, gas freon lagi,
gas freon lagi, ada celah udara lagi, gas freon lagi, celah udara lagi, gas freon lagi, celah udara lagi. Terus aja begitu. Karena awalnya instalasi dan indoor unit itu tidak dihampakan dulu dengan melakukan pemakuman. Melakukan vakum body kita sanksinya takut keluar banyak gas freon sehingga nanti akhirnya gas freon bawaan dari pabrik itu berkurang banyak. Mau sedikit melakukannya kita sanksi bahwa masih ada udara tersebut. Nah, tapi dengan melakukan pemakuman, ikutin standar pabrik, insya Allah AC Anda aman dan dingin, ya. Lalu begini, apa akibatnya jika terjadi kebuntuan? AC tetap hidup, cuman kedinginannya atau kesejukannya kurang maksimal. Kalau hasil penyejukan atau pendinginannya itu kurang maksimal karena terjadi kebuntuan yang timbul ada udara tersebut, sehingga mengkonsumsi listriknya pun menjadi lama, pemborosan, begitu kan? Kita ambil contohnya begini, bagaimana terjadinya kurang dingin? Kita bisa ngebayangkan ketika gas freon itu, ya, dari pipa yang kecil itu kan otomatis mendorong, ya, pipa yang kecil itu dari outdoor unit itu kan mendorong, ngisap ke pipa yang besar, gitu kan, masuk ke kompresor, keluar dari kompresor, masuk kondensor. Nah, siap-siap masuk saringan, dari kondensor itu masuk ada saringan dan siap-siap masuk ke kapiler. Nah, di saat masuk di kapiler tersebut, celah udara yang cuman 1 senti saja ada celah udara, ya, yang seharusnya si kapiler itu adalah memproses gas freon menjadi dingin, gitu kan, dari suhu panas kondensor melalui kapiler dan berubah menjadi suhu dingin. Karena ada angin ini, ya, karena ada angin, untuk 1 senti aja dia akan lama selesainya, gitu. Dia akan lama melewati dia punya kapiler walaupun cuman 1 senti. Apalagi kalau cuman apalagi sampai beberapa titik. Ya, hasilnya ketika udara ini, ya, udara yang ada di instalasi itu sudah masuk ke kapiler dan hasilnya tidak akan menghasilkan proses pendinginan. Proses pendinginannya yang keluar dari kapiler itu akan terhenti dulu karena tidak ada gas freon di sini, karena itu hanya udara. Dan hasilnya di indoor pun hasil proses pengembunannya pun sudah berkurang. Nah, di kejadian tersebutlah maka yang saya katakan AC tersebut menjadi kurang dingin atau menjadi lama dinginnya karena harus melalui kebuntuan atau timbulnya udara di instalasi tersebut, gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak melakukan pemakuman itu tidak akan istilahnya hari itu Anda pasang, hari itu Anda tidak melakukan pemakuman, hari itu rusak atau 2 minggu ke depan rusak. Tidak akan rusak AC-nya. Cuman dampaknya adalah proses pendinginannya kurang maksimal karena terhambat dulu di udara ini, di kebuntuan karena ada udara tersebut. Yang proses melalui kapiler itu terhambat oleh yang harus menghabiskan udara yang ada dulu baru ketemu freon lagi, gitu kan.
Lalu selanjutnya ketemu freon lagi, ketemu lagi udara lagi. Nah, yang waktu saat ketemu udaranya ini proses pendinginannya kurang maksimal. Nah, lalu akhirnya karena proses pendinginannya kurang maksimal, yang seharusnya ruangan Anda itu contohnya dingin, cukup dengan 15 menit atau setengah jam, sekarang harus 1 jam. Atau yang harusnya 15 menit, ini setengah jam gitu kan. Berarti di situ dampaknya adalah ke pemborosan mengkonsumsi arus listrik. Karena untuk mencapai suhunya sangat lama gitu ya. Oke, itu aja penjelasan dari kami kenapa pemasangan AC untuk refrigeran yang ramah lingkungan sekarang ini harus melakukan pemakuman baik di AC maupun di alat pendingin yang lainnya. Proses pemakuman itu adalah wajib, yaitu dia untuk menghindarkan terjadinya kebuntuan oleh adanya sisa udara yang masih ada di instalasi tersebut. Udara masih tersisa gitu, jadi tidak maksimal. Kalau seandainya kita vakum gitu kan, sesuai ya saran dari pabrik minimal 15 menit, lebih dari itu lebih bagus. Ya otomatis ketika kita buka gas freon dari kompresor, dia akan langsung mengisi keseluruhannya. Karena di sana udah disediakan ruangnya yang masih hampa tersebut. Gitu loh. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, sehingga Anda memiliki AC menjadi awet, dinginnya lebih cepat, ya otomatis untuk menuju kerusakannya pun jangka waktu lama gitu ya. Dan itu juga yang diharapkan pabrik itu, karena kenapa beliau sampai membuat perhatian untuk melakukan pemakuman. Yang dikhawatirkan pabrik itu adalah belum masanya garansi habis gitu kan, kompresor tersebut bermasalah gitu kan. Karena pertama melakukan pemakuman yang kurang maksimal, jarang servis, yang seharusnya servis istilahnya rutin atau berkala 3 atau 4 bulan sekali, ini tidak dilakukan gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu tuh ketika ada masalah lalu kita mengajukan garansi, pabrik juga akan mencari dulu sebab akibatnya gitu kan. Karena dia juga merasa bahwa produk kami ini udah berani kami menjamin sekian tahun, kenapa di rumah Anda dipasang terjadi hal seperti ini. Di belum habisnya masa garansi kok sudah bermasalah. Pasti dicari dulu sumber permasalahannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan info yang kami utarakan ini, silahkan Anda like. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, tolong dukungannya untuk melakukan subscribe. Atau Anda share, bagikan video ini ke teman saudara Anda di jejaring sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Channel. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya. Loncengnya gratis. Dadah.